Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mengenai materi dinasti Umayyah, sejarah mengenai dinasti Umayyah dan kebijakan pemerintahan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ialah salah satu kabilah dalam masyarakat Arab Quraisy. Kemudian secara garis keturunan, Bani Umayyah memiliki hubungan darah Nabi Muhammad SAW. Dinasti Umayyah ini dinasti Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi dan berdiri hingga tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Kemudian berdirinya dinasti Umayyah ini mengalami proses panjang, dan pada saat itu juga dinasti Umayyah ini memiliki dua periode, makanya menjabat 90 tahun yang dipelopori oleh 14 khalifah. Yang pertama itu Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, yang ke-9 Yazid bin Abdul Malik, yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik, 11 Walid bin Yazid, 12 Yazid bin Walid, 13 Ibrahim bin Walid, 14 Marwan bin Muhammad. Pada saat ini juga Muawiyah bin Abu Sufyan, dinasti Umayyah memiliki sistem monarki. Yang kita ketahui dulu, Khulafaur Rasyidin memilih sistem demokrasi gitu kan, memilih jabatan itu melalui suara gitu dari masyarakat sekitar gitu. Kalau di dinasti Umayyah ini sistem monarki, yaitu sistem tunjuk, maksudnya sistem secara turun temurun terhadap, misalnya gini, Muawiyah mempunyai anak itu bisa menjabat menjadi khalifah pada saat itu juga. Kemudian perjalanan dinasti Umayyah ini tidak hanya ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Pada saat dinasti Umayyah memegang, pada saat itu Ali bin Abi Thalib sholat subuh di masjid. Pada saat itu dinasti Umayyah berdirinya akibat runtuhnya masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu tiga golongan yang tercipta pada saat itu, Syiah, Khawarij, dan Muawiyah. Syiah ini ialah mengambil golongan yang mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua ini Muawiyah, inilah dia yang menjabat pada saat itu, yang berkuasa gitu. Yang ketiga Khawarij. Ini sistemnya netral, dia nggak memilih pihak yang mana. Makanya terbentuknya tiga aliran pada saat itu. Kemudian peristiwa dinasti Umayyah pada saat itu berdirinya akibatnya runtuhnya Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu sholat subuh yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Pada saat itu wafatnya Ali bin Abi Thalib, makanya digantikan kepada, langsung ditunjukkan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kenapa posisi Ali semakin melemah saat itu? Karena posisi Muawiyah semakin kuat dikarenakan dipelopori oleh tiga aliran tersebut karena terpecah belah gitu kan. Kemudian adapun kebijakan dinasti Umayyah pada saat itu ialah yang pertama itu dinasti Umayyah ini pada saat itu memberi kelebihan gitu kan. Yang pertama itu pemindahan pusat pemerintahan di Madinah ke Damaskus. Yang kedua, Muawiyah memberi penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam perjuangan mencapai puncak kekuasaan. Yang ketiga ialah menumpas orang-orang yang berposisi yang dianggap berbahaya jika tidak bisa dibujuk dengan harta dan kedudukan. Yang keempat itu, pada saat itu
Bani Umayyah membangun kekuatan militer yang terdiri dari tiga angkatan, yaitu darat, lautan, dan kepolisian. Yang kelima itu ialah meneruskan wilayah kekuasaan Islam baik ke timur maupun ke barat. Yang keenam ialah Muawiyah pada saat itu membuat kebijakan yang berbeda dari zaman Khulafaur Rasyidin. Makanya itu yang saya bilang yang pertama tadi, bahwasanya zaman Khulafaur Rasyidin mereka memilih sistem demokrasi, sedangkan pada zaman dinasti Bani Umayyah mereka sistem monarki, sistem secara turun-temurun yang dijabat oleh pihak keluarga gitu, secara famili lah gitu bisa dikatakan. Yang ketujuh ialah Muawiyah mengadakan pembaharuan di bidang administrasi pemerintah dan melengkapinya dengan jabatan-jabatan yang baru. Yang kedelapan ialah kebijakan dan keputusan politik dibuat oleh Khalifah Muawiyah yang mengubah sistem pemerintahan dari bentuk khalifah yang bentuk demokratis menjadi sistem monarki. Kemudian kan adapun pendidikan pada masa itu yang berdiri di zaman dinasti Umayyah, yang pertama itu Bizantium yang mereka dirikan, yang berkembang pesat sampai saat ini juga gitu kan. Adapun kekurangan masa pemerintahan Bani Umayyah ini, mereka mau menang sendiri gitu, dan keluarga-keluarga mereka ada yang menolak dengan pendapat yang lain gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.